Munculnya Dabbatul Ardh, makhluk dari bumi, sebagai salah satu tanda besar menjelang akhir zaman, memiliki dasar dari ajaran agama Islam yang dapat ditemukan dalam beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Dabbatul Ardh terkait erat dengan tanda-tanda besar kiamat yang menandakan dunia akan mendekati akhir masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang di Muslim Viewers. Semoga keimanan Anda bertambah setelah melihat video ini. Silakan bagikan dan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya untuk video-video kontemporer dunia Islam. Silakan like dan juga subscribe sebagai ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dabbatul Ardh, makhluk dari bumi, adalah salah satu tanda besar yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan akhir zaman atau hari kiamat. Meskipun ada banyak perdebatan mengenai bentuk dari jenisnya, berikut adalah beberapa faktor yang melatar belakangi kemunculan Dabbatul Ardh dalam konteks ajaran agama Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi seperti Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya mengungkapkan bahwa Dabbatul Ardh akan muncul sebagai salah satu tanda besar pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, disebutkan bahwa Dabbatul Ardh akan muncul pada masa fitnah besar yang terjadi di akhir zaman. Dabbatul Ardh merupakan salah satu dari 10 tanda besar atau Al-Malahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, salah satu tanda besar adalah keluarnya Dabbatul Ardh yang akan berbicara kepada umat manusia, yang akan memberi tanda kepada mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam konteks al-hadis, Dabbatul Ardh dikatakan akan muncul dari bumi untuk memberikan tanda pada umat manusia. Makhluk ini akan menandai orang-orang dengan tanda-tanda tertentu di wajah mereka. Tanda ini akan menjadi pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Bagi orang yang beriman, tanda tersebut akan menjadi tanda kebaikan dan kedamaian. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir, tanda itu akan menjadi tanda kebinasaan dan kekufuran. Sebagaimana yang tercatat dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Dabbatul Ardh akan keluar dan akan bercakap-cakap dengan manusia. Maka orang yang beriman akan dikenali dengan tanda di wajah mereka. Dabbatul Ardh akan keluar dan akan bercakap-cakap dengan manusia. Maka orang-orang yang beriman akan dikenali dengan tanda di wajah mereka, dan orang-orang kafir akan dikenali dengan tanda di wajah mereka pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Peran Dabbatul Ardh sebagai pembeda ini menunjukkan bahwa di akhir zaman kelak, manusia akan dibagi ke dalam dua kelompok besar berdasarkan keimanan mereka. Dan makhluk ini adalah salah satu cara Allah untuk menunjukkan perbedaan tersebut secara jelas dan nyata. Latar belakang lain munculnya Dabbatul Ardh juga bisa dipahami dalam konteks kejatuhan moral dan agama di akhir zaman. Dalam ajaran Islam, sebelum kedatangan kiamat, dunia akan dipenuhi dengan kerusakan moral, kejahatan, fitnah, dan banyak orang-orang yang berpaling dari ajaran agama Islam. Kecemasan dan kebingungan umat manusia akan terjadi menjelang hari kiamat ini, memunculkan berbagai fenomena-fenomena yang sangatlah luar biasa. Salah satunya adalah kemunculan Dabbatul Ardh atau hewan melata sebagai peringatan langsung kepada umat manusia. Hal ini senada dengan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis tentang kehidupan manusia yang semakin rusak dan penuh dengan tipu daya sebelum datangnya hari pembalasan. Dabbatul Ardh akan muncul untuk mengingatkan umat manusia akan datangnya akhir zaman dan sebagai bukti bahwa zaman telah berada pada titik-titik akhir. Hubungan dan kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Hubungan dengan kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Beberapa literatur juga menghubungkan kemunculan Dabbatul Ardh dengan kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi yang menurut ajaran Islam akan datang untuk menegakkan keadilan, dan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun kembali ke bumi untuk menghancurkan Dajjal, Mesias palsu, akan terjadi bersamaan dengan kemunculan Dabbatul Ardh atau hewan melata yang dapat berbicara. Adapun latar belakang utama munculnya Dabbatul Ardh adalah untuk menjadi ujian bagi umat manusia. Dalam kehidupan di dunia, setiap individu akan diuji dalam berbagai bentuk, baik melalui kemakmuran maupun penderitaan. Pada akhir zaman kelak, ujian ini akan semakin nyata dengan kemunculan makhluk-makhluk yang memberikan tanda di wajah umat manusia. Ujian ini memisahkan mereka agar tetap teguh dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dabbatul Ardh atau hewan melata akan muncul sebagai salah satu tanda besar yang menunjukkan kedekatan dengan akhir zaman. Kehadirannya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dunia akan segera memasuki fase-fase akhir, di mana setiap individu akan dipisahkan berdasarkan keimanan mereka.
Dalam banyak hadis disebutkan bahwa Dabbatul Arad berfungsi sebagai pengingat bahwa iman adalah hal-hal yang paling penting untuk dibawa menuju keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahwa pada saat itu tanda-tanda yang jelas menunjukkan siapa yang beriman dan siapa yang kufur atau kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bagian dan bentuk dari tanda-tanda besar bahwa hari kiamat akan segera tiba. Dabbatul Arad atau hewan melata yang dapat berbicara mengingatkan umat manusia tentang perlunya kesadaran spiritual, keimanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan penafsiran hadis dan literatur Islam mengenai Dabbatul Arad adalah sebagai berikut. Makhluk melata dari bumi atau dabbah. Secara harfiah, kata Dabbatul Arad berasal dari bahasa Arab yang berarti makhluk yang berjalan di atas muka bumi atau hewan yang berasal dari bumi. Dalam hal ini, Dabbatul Arad bisa jadi merujuk pada makhluk-makhluk yang berjalan, mungkin berbentuk binatang atau hewan melata lainnya, tetapi bukan hewan biasa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ketika hidup di dunia. Bentuk dan penampilan Dabbatul Arad. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Dabbatul Arad atau hewan melata digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar dan sangatlah luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk berbicara atau membawa tanda di wajah manusia. Tidak ada penjelasan yang lebih mendetail mengenai jenis hewan atau spesiesnya, namun beberapa interpretasi cenderung menggambarkan Dabbatul Arad sebagai makhluk yang memiliki karakteristik seperti ular besar, naga, atau bahkan mungkin hewan raksasa lainnya yang memiliki kemampuan untuk memberi tanda fisik pada wajah manusia. Kemungkinan tanda pada wajah. Salah satu ciri khas yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa Dabbatul Arad akan memberikan tanda pada wajah umat manusia. Tanda ini akan membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Hal ini menunjukkan bahwa Dabbatul Arad bukan hanya sekedar hewan biasa, tetapi memiliki kemampuan yang sangatlah luar biasa yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Beberapa ulama berpendapat bahwa Dabbatul Arad mungkin bukanlah makhluk biasa yang ada di dunia sekarang ini, melainkan sebuah makhluk khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan muncul pada akhir zaman sebagai tanda besar dari datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, meskipun tidak ada deskripsi yang jelas tentang hewan atau spesiesnya, Dabbatul Arad dianggap sebagai makhluk supernatural atau makhluk luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan hewan-hewan biasa yang ada di dunia saat ini. Beberapa tafsir dan penafsiran tentang Dabbatul Arad berpendapat bahwa makhluk ini bisa jadi makhluk dengan bentuk fisik-fisik tertentu, mungkin serupa dengan ular besar atau makhluk lain yang dapat bergerak cepat dan memberikan tanda. Dabbatul Arad sendiri adalah makhluk yang akan muncul pada akhir zaman sebagai tanda besar sebelum terjadinya kiamat kubra atau kiamat besar, meskipun tidak ada penjelasan yang sangat jelas dalam hadis tentang jenis hewan atau spesiesnya, baik berupa hewan melata besar, naga, atau bahkan makhluk supernatural lainnya. Yang pasti Dabbatul Arad bukanlah makhluk biasa, melainkan makhluk yang diciptakan khusus untuk menjadi tanda perbedaan antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara Dabbatul Arad dan Ya'juj serta Ma'juj atau Gog dan Magog dalam Islam lebih terkait dengan urutan peristiwa besar di akhir zaman dan peran keduanya dalam tanda-tanda besar tentang datangnya hari kiamat. Meskipun keduanya adalah tanda besar bahwa hari kiamat akan segera tiba, mereka memiliki peran yang berbeda dalam narasi eskatologi Islami. Namun ada beberapa hubungan tematis yang bisa diidentifikasi di antara keduanya. Baik Dabbatul Arad maupun Ya'juj serta Ma'juj adalah bagian dari 10 tanda besar yang akan muncul menjelang akhir zaman atau hari kiamat. Dalam ajaran agama Islam, kedua makhluk ini adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah wajah dunia dan menandai kedekatan bahwa zaman benar-benar sudah tua. Dabbatul Arad akan muncul untuk memberi tanda di wajah orang-orang yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Makhluk ini akan keluar dari bumi sebagai peringatan besar bagi umat manusia. Sedangkan Ya'juj serta Ma'juj, dua bangsa besar yang akan muncul setelah masa Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka akan menyebabkan kehancuran besar di bumi dan akan merusak segala sesuatu di jalan mereka. Urutan kemunculan dalam peristiwa akhir zaman. Kedua makhluk ini akan muncul di fase yang berbeda dalam urutan peristiwa akhir zaman, dan keduanya terkait erat dengan waktu yang berbeda dalam proses menuju hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Nabi Isa alaihissalam mengalahkan Dajjal, dunia akan memasuki periode kedamaian relatif. Namun setelah periode ini, Ya'juj dan Ma'juj akan dibebaskan dari tembok yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Ya'juj dan Ma'juj hanya akan dihentikan setelah Tuhan mengirimkan wabah bencana yang mengakhiri keberadaan mereka, dan saat itulah kehidupan manusia di bumi hampir berakhir. Adapun Dabbatul Arad, setelah munculnya Dajjal dan kekalahan Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam,
Dan setelah hancurnya Ya'juj dan Ma'juj, Dabbatul Arad akan keluar sebagai tanda besar terakhir sebelum hari kiamat tiba. Dabbatul Arad sendiri akan memberikan tanda fisik di wajah-wajah umat manusia, memisahkan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Hal ini menunjukkan bahwa kedatangan Dabbatul Arad adalah tanda terakhir yang menandakan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Pemisahan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Salah satu tema yang menghubungkan Dabbatul Arad dan Ya'juj serta Ma'juj adalah pemisahan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Meskipun keduanya melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Jika Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka muncul, mereka akan membawa kehancuran dan kerusakan, dan pada saat itu umat manusia akan berada dalam ujian yang sangat besar. Mereka akan menjadi bagian dari fitnah besar yang akan menguji keteguhan iman umat manusia. Mereka menandakan fase kerusakan global yang terjadi menjelang akhir zaman. Setelah kekacauan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj serta Ma'juj, Dabbatul Arad akan muncul untuk membuat pemisahan yang sangat jelas antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Dabbatul Arad dan Ya'juj serta Ma'juj adalah dua bagian dari rangkaian peristiwa besar yang menggambarkan penurunan moral, kerusakan besar, dan ujian di akhir zaman. Keduanya berfungsi sebagai peringatan keras bahwa kehidupan dunia akan segera berakhir dan bahwa kiamat akan segera terjadi. Secara keseluruhan, Dabbatul Arad dan Ya'juj serta Ma'juj adalah dua tanda besar kiamat yang muncul pada waktu yang berbeda, tetapi memiliki hubungan dalam narasi akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj muncul lebih awal dan membawa kehancuran besar sebagai salah satu ujian besar bagi umat manusia. Sementara Dabbatul Arad muncul setelahnya sebagai tanda pemisahan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Keduanya berperan sebagai bagian dari peristiwa besar yang menunjukkan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat dan umat manusia akan dihadapkan pada ujian keimanan dan menentukan nasib mereka di akhir zaman. Sahabat beriman rahimahumullah, sudah semestinya kita sebagai umat terakhir meyakini bahwa kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari zaman Allah akan membuktikan janjinya yang termaktub dalam Al-Qur'an dan akan terjadi pada akhir dunia ini, dan menandakan bahwa seutuhnya bumi ini sudah di ujung tanduk dan akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mempererat dan mempertebal keimanan kita supaya kita selamat dari mara bahaya yang membuat kita terjerumus dalam kubangan maksiat. Nantikan video terbaru di channel ini dan silakan subscribe dan bagikan video penuh makna ini. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.